Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati, jika kita sebagai pengambil kebijakan, tentu ada hal-hal yang perlu dibatasi bahkan dilarang. Mestinya sebelum kita melakukan pelarangan sesuatu, sudah kita siapkan solusinya. Karena kalau kemudian kita larang, terus tidak ada solusinya, ini kan kehidupan sosial bagaikan air. Kita blokir di sini, kita tutup di sini, jika tidak ada tempat lain yang kita beri akses, maka dua kemungkinan. Kalau bukan tempat yang ditutup ini rusak, dia akan merusak tempat lain. Begitu kehidupan sosial juga. Suatu ketika, waktu itu saya camat Lakia. Anak-anak balapan itu tidak bisa dihindari di jalan raya. Maka para pengguna jalan, ya datang ke camat. Pak Camat, ini khawatirin terjadi kecelakaan. Khawatirin terjadi tawuran. Maka bagaimana caranya? Kami mengharapkan supaya itu anak-anak di jalan itu dilarang. Khawatir menimbulkan kecelakaan besar. Saya coba-coba memberi peringatan, tapi saya mencoba ini memang tidak bisa. Saat itu saya mencoba untuk melakukan pendekatan dengan sejumlah tokoh masyarakat Kecamatan Lakia, ya khususnya yang punya modal. Nah, saya sebut saja yang karena dekat di situ salah satu dari antara semua itu Pak Amrin, ya termasuk pengusaha di Lakia. Maka kita rapat, saya menyampaikan bagaimana kalau kita buat sirkuit cross di Morongbue Lakia 2 waktu itu. Alhamdulillah sepakat, dan kemudian sudah kita atur tata cara kerjanya. Masyarakat begitu antusias, saya pun juga ikut maras. Ya, bawa senso maras tempat itu. Alhamdulillah dalam waktu dekat itu tidak terlalu lama selesai. Yang datang berlomba di situ itu bukan hanya masyarakat di Kecamatan Lakia, tapi yang saya lihat itu ada dari Makassar, dari Toli-Toli, dari Manado ketika itu 2 kali kalau tidak salah. Kalau yang dengar cerita ini pasti pernah nonton waktu saya masih camat Lakia. Yang kedua, waktu itu tugas camat yang diberikan oleh bupati itu termasuk berat bagi saya, yaitu tugas pertama menertibkan ternak, karena ternak ini sudah banyak menimbulkan konflik sosial. Sapi makan tanaman orang, ada yang di jalan nabrak sapi meninggal di tempat. Maka saya pun berpikir ini harus bisa saya lakukan. 2 minggu saya selesai dilantik camat, saya berangkat studi banding di SMK Tiloan sama Pak Morabto kepala sekolah. Sampai sekarang beliau masih kepala sekolah dan beliau tahu ini cerita. Untuk melihat bagaimana sesungguhnya pemanfaatan biogas. Wah, ini saya pikir gagah kalau kita buat di Lakia ini. Tapi memang modalnya luar biasa per 1 unit. Saya coba tanya kepada Pak Sukardan, waktu itu kepala dinas pertambangan, waktu belum dikembalikan ke provinsi dinas pertambangan. Dan alhamdulillah dari 200 yang saya mohon dalam proposal, beliau setuju 80. Dan itu biogas di Lakia, itu di Kecamatan Lakia beberapa desa, karena tidak semua desa kena, karena memang jumlahnya sedikit. Itu alhamdulillah masih sempat saya resmikan bisa menimbulkan 2 energi. Pertama, bisa menjadikan komfor. Yang kedua, itu sekitar 2 mata lampu balon, itu bisa dihidupkan. Apa yang bisa saya katakan pada kesempatan ini, jika kita sebagai pengambil kebijakan, siapkan solusi yang terbaik sebelum kita melarang, agar supaya masyarakat kita aman. Karena saat kita larang, tidak ada solusi, yakin saja akan menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat yang kita larang. Mungkin begitu yang dapat ini berbagi pengalaman lalu ini. Tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua pengalaman yang sudah lalu. Pada intinya, melarang, siapkan solusi. Melarang, siapkan solusi. Demikian yang kalian dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Lama Seforbuol 1 tercalonkan, terpilih, mensejahterakan bersama Partai Demokrat. Abdullah Lama sebupatinya, Anwar Hafid gubernurnya.